Great. Good morning everyone. Tema pada hari ini adalah Christian man and leadership at home. Leaders or spectators? Teman-teman, pria Kristen dan leadership di rumah pemimpin atau penonton. Alright, welcome back in this Andre Cyber channel, my quality time with Jesus. Hari ini saya tidak bicara tentang pria Kristen di gereja. Saya bicara tentang pria Kristen yang di rumah. Karena banyak pria ya, terlihat rohani di mimbar, terdengar bijak di persekutuan, aktif dalam pelayanan. Tetapi faktanya gagal memimpin di rumahnya sendiri. Hari ini kita bicara tegas ya, leadership sejati pria Kristen diuji bukan di gereja, tapi di ruang makan. Loh, kok begitu? Ya, banyak pria yang ingin dihormati tapi tidak memimpin. Masalah pria Kristen hari ini bukan kurang kuasa, bukan ya, tapi salah paham tentang kepemimpinan. Banyak pria itu berpikir pemimpin itu bos, pemimpin itu pengambil keputusan, pemimpin itu yang harus dituruti, diikuti. Padahal Alkitab berkata sebaliknya. Efesus 5 ayat 25. Oke, yang pintar mencatat ya. Efesus 5, 25. Hai suami-suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Kristus memimpin dengan pengorbanan loh, bukan dominasi ya. Rumah adalah cermin kepemimpinan pria. Rumah bukan panggung sandiwara. Rumah adalah ruang kejujuran. Anak dan istri tidak melihat gelar pelayanan, tidak melihat jabatan gerejawi, tidak melihat kepandaian Alkitab. Mereka melihat konsistensi, ketulusan, integritas, dan tanggung jawab. 1 Timotius 3 ayat 4-5. Ia harus mengatur keluarganya dengan baik, sebab jikalau seorang tidak tahu mengatur keluarganya sendiri, bagaimana ia dapat mengurus jemaat Allah ya. Gagal di rumah itu adalah cacat dalam kepemimpinan rohani ya. Pria pasif itu dosa yang sering dianggap sepele. Banyak pria Kristen tidak jahat, tapi pasif. Diam saat istri telah lelah, capek. Diam saat anak mulai menyimpang. Diam saat doa keluarga itu mati. Diam saat rumah kehilangan arah rohani. Teman-teman, Kejadian 3 ayat 6 mencatat, Adam ada di sana, tetapi diam. Dan sejak itu kejatuhan sering dimulai dari pria yang hadir secara fisik tapi absen secara rohani. Leadership pria dimulai dari diri sendiri. Pria Kristen tidak bisa memimpin keluarga jika tidak disiplin, jika tidak jujur, jika hidup ganda, jika iman hanya formalitas. Lukas 16 ayat 10. Barang siapa setia dalam perkara kecil, ia setia juga dalam perkara besar. Tidak setia dalam karakter kecil itu sama dengan mimpi besar, hanyalah ilusi. Teman-teman, perhatikan saya ke depan ya. The greatest leadership test is not how you lead others, but how you lead your own home. Ujian kepemimpinan terbesar bukan bagaimana engkau memimpin orang lain, tetapi bagaimana engkau memimpin rumahmu sendiri. Dan ini yang menampar ya. You cannot export what you do not practice at home. Anda tidak bisa menyalurkan kepemimpinan yang tidak Anda hidupi di rumah. Jadi anak itu membutuhkan arah, bukan ceramah. Anak tidak butuh ayah yang hanya menyuruh, hanya menghakimi,
hanya mengkritik. Anak butuh ayah yang hadir, yang mendengar, yang konsisten, yang takut akan Tuhan. Amsal 20 ayat 7 berkata, orang benar yang hidup tidak bercela, berbahagialah anak-anaknya. Teman-teman, pesan moralnya, leadership pria Kristen bukan tentang kuasa, bukan tentang suara keras, bukan tentang posisi, tapi tentang teladan, tentang tanggung jawab, tentang kasih yang rela berkorban. Rumah adalah ladang pemuritan pertama. Jadi closing statementnya, pria Kristen, jika Anda gagal memimpin di rumah, Anda belum siap memimpin dimanapun. Tuhan tidak mencari pria yang hanya pandai bicara tentang iman, tapi pria yang hidupnya membuat keluarganya lebih dekat kepada Tuhan. Hari ini bukan saatnya defensif. Hari ini saatnya bertobat, bangkit, dan memimpin. Teman-teman, jawab pertanyaan ini dengan jujur ya, dan renungkan bersama-sama. 1. Jika anak Anda meniru hidup Anda hari ini, ia akan semakin dekat atau semakin jauh dari Tuhan. 2. Apakah rumah Anda dipimpin oleh Kristus atau hanya oleh kebiasaan? Ya, teman-teman, disitulah kita perlu menilai diri sendiri. Ya, amin. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, pulihkan panggilan pria sebagai pemimpin rohani di rumah. Hancurkan keegoisan kami, bangun integritas kami, dan jadikan hidup kami teladan yang membawa keluarga semakin dekat denganmu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Teman-teman, jika video atau YouTube ini menegur Anda, jangan simpan sendiri ya, bagikan kepada komunitas-komunitas yang lain agar banyak orang diberkati juga. Tulis ya di kolom komentar zona nyaman apa yang Tuhan minta Anda tinggalkan. Klik like jika Anda rindu iman yang hidup dan taat. Subscribe agar Anda tidak ketinggalan firman yang membangunkan iman yang kami kirim setiap hari. Jangan hanya jadi pendengar-pendengar firman, jadilah pelaku-pelaku firman. Beritakan Injil mulai hari ini. Ayo, mikir. Tuhan Yesus memberkati. Tiada hari tanpa bersaksi tentang Kristus, tiada hari tanpa memenangkan jiwa. Keep on fire, keep on moving. Ayo, mikir. Tuhan Yesus memberkati. Amin.